Swastiastu. Jumpa lagi dengan Warung Umobatu Channel. Kali ini kami akan bercerita tentang Pura Taman Beji Griya Punggul. Semoga tiada rintangan. Nuansa mistis begitu kental menyelimuti Pura Taman Beji Griya Punggul yang terletak di Jalan Pekandalan, Banjar Trinadi, Desa Punggul, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Pura yang diempon oleh Griya Gede Manoabo Punggul memang memancarkan aura magis yang begitu kuat. Meski sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, namun Pura Beji baru 3 tahun yang lalu dibuka untuk umum. Dari tempat parkir, pemuda akan menyusuri jalan beton yang ada di sebelah kanan. Jalan ini berada di tengah-tengah sawah yang indah alami. Kemudian melewati sebuah jembatan, pemuda sudah sampai di areal depan pengelukatan. Di sini sudah disediakan tempat untuk sewa pakaian bagi yang tidak membawa kain kamen. Ada tempat berganti pakaian serta kantin. Beberapa petugas akan menyambut dengan ramah. Seorang petugas akan mengatur banten yang kita bawa, serta memilahnya. Jangan takut jika kita kekurangan sarana banten. Karena di sini sudah disediakan lengkap, mulai dari pejati, canang, sampai bungkak nyoh gading dan bungkak nyoh gadang. Setelah ditata dengan baik, banten pejati akan dibawa turun oleh petugas. Pemedak turun hanya membawa canang dan dupo yang sudah ditata. Pura Taman Beji awalnya digunakan sebagai tempat petiritan untuk proses melasti maupun prosesi dewayatnya serta fitrayatnya oleh penduduk setempat. Wilayah pura tersebut secara turun-temurun merupakan milik Griya Gede Manoabo Punggul. Dahulu tempat ini penuh semak belukar, belum ada air terjun. Tebing tak terlihat karena ditutupi semak belukar. Jalur airnya ditutupi semak belukar, gundukan tanah, dan batang pohon. Jadi airnya turun lewat palungan yang ada di utara. Untuk mencapai petiritan butuh tenaga ekstra, karena ketika itu jalannya tidak semulus seperti sekarang. Tempat ini dahulu terkenal angker. Konon ini adalah rumah bagi para tonyo, gamang, dan rerencang ide Ratu Niang Sakti. Makanya jarang ada penduduk yang berani turun ke sini. Puluhan tahun situasi petiritan seperti itu. Aliran air membelok karena tersumbat. Akhirnya pihak Griya berinisiatif untuk membersihkan semua semak dan batang pohon yang ada di sana. Memahat tebing dengan ornamen-ornamen yang artistik. Ada relief naga, ular, buaya, monyet, ada berupa muka raksasa, sangat indah dan sangat instagramable. Pura Taman Beji terdiri dari sebuah padmasari, linggayoni, sebuah piasan, dan pelangkiran yang terpasang di bawah pohon beringin. Yang dipuja di sini adalah ide Betari Ratu Niang Sakti. Beliau menguasai ketiga wilayah petiritan ini. Ketiga wilayah petiritan yang dimaksud adalah 3 wilayah niskala. Dari tempat parkir menuju jembatan pintu masuk merupakan tempat tinggal para tuyul dan tonyo. Ketiga wilayah petiritan yang dimaksud adalah 3 wilayah niskala. Dari tempat parkir hingga ke jembatan di pintu masuk merupakan tempat tinggal bagi para tuyul atau tonyo. Wilayah dalam hingga air terjun merupakan mandala suci ide Betara Ratu Niang Sakti. Terakhir di wilayah bawah, dari aliran sungai hingga ke Goa Hidden Canyon, merupakan tempat tinggal Wong Samar atau rencang Ratu Niang. Penghuni wilayah ini juga sering menampakkan diri. Kalau yang diparkir sampai jembatan biasanya berwujud anak kecil. Banyak petani melihat anak kecil yang bermain atau berlari-lari di sana. Kalau yang di bawah biasanya mengambil wujud wanita cantik. Ketika penataan Pura Taman Beji dilakukan, tukang yang bekerja sering melihat penampakan wanita cantik di sini. Khusus pada wilayah tengah, yaitu areal Pura Taman Beji, jarang sekali ada penampakan. Penampakan akan terjadi jika Ratu Niang sendiri berkehendak untuk itu. Banyak petani yang mengaku melihat beliau dalam wujud seorang nenek yang memakai perhiasan emas. Sekujur tubuh beliau mengeluarkan sinar keemasan. Hal ini dimungkinkan
karena beliau dipuja di sini sebagai Dewi Kemakmuran yang memberikan rezeki kepada pemedaknya. Sehingga wajar pemedak yang datang kebanyakan dari para pedagang atau pebisnis. Salah satu keunikan dari Purtaman Beji ini adalah terdapat dua air terjun yang memiliki fungsi yang berbeda. Air terjun pertama terletak agak di bawah sebelah kanan, fungsinya sebagai pelebur mala, rasa iri dengki dan amarah. Untuk itu mereka yang akan melukat disarankan untuk berdiri di bawah guyuran air terjun. Selanjutnya menentukan beberapa sifat buruk yang ingin dihilangkan. Setelah itu di bawah guyuran air, pemedak lalu berteriak sekeras mungkin. Maka setelah selesai melukat, pemedak pasti akan lebih tenang. Rasa iri, amarah dan benci rasanya hilang dan pikiran menjadi lebih plong. Untuk air terjun kedua yang berada di sebelah kiri dengan posisi sedikit lebih tinggi, berfungsi sebagai air terjun kebahagiaan. Prosesnya hampir sama dengan air terjun pertama. Pemedak harus berdiri di bawah guyuran air terjun, kemudian konsentrasi memikirkan sebuah keinginan atau sebuah harapan. Keinginan dan harapan yang tentunya baik. Selanjutnya di bawah guyuran air terjun, pemedak tertawa sepuas-puasnya, seperti keinginan atau harapan sudah didapatkan. Tertawa bahagia. Atas perkenan ide Ratu Niang Sakti, biasanya keinginan atau harapan tersebut dapat terwujud. Bagi pemedak yang datang untuk melukat, diharapkan membawa 2 buah pejati dan beberapa canang serta dupa. Juga membawa bungkak nyogading dan bungkak nyogadang masing-masing untuk 1 orang. Tidak ada pandangan khusus, siapapun boleh datang melukat. Asal mereka tidak cuntake saja. Pejati akan dihaturkan di pelinggih Ratu Niang Sakti dan pelinggih Linggayoni. Jika ingin unas tirta untuk dibawa pulang agar menyiapkan tempat tirta. Bagi pemedak yang akan melukat di Purtaman Beji ini, agar mengikuti alur dan tahapan melukat yang benar. Pertama, sembahyang di Purtaman Beji dekat air terjun, mengaturkan sarana pejati, mepiuning, mohon izin dan petunjuk sesuai keinginan kepada ide betara Ratu Niang Sakti yang bersana di Pura Beji. Selanjutnya, melukat di Gua Pingit yang berada di bawah tebing Hidden Canyon. Pemedak yang masuk ke dalam gua, di sana terdapat 2 buah mata air. Pemedak melukat sebanyak 2 kali. Cara melukatnya, air ditepuk 3 kali di atas ubun-ubun, 3 kali ditengkuk, 3 kali cuci muka, selanjutnya diminum 7 kali. Ketiga, melukat di mata air betara rambut sedana yang ada di depan mulut gua. Keempat, melukat di bawah air terjun di sebelah bawah. Debit air terjun ini cukup deras. Melukat di bawah air terjun tersebut, pemedak diharapkan berteriak sekencang-kencangnya dengan tujuan untuk mengeluarkan mala dalam diri sehingga nantinya diri merasa lebih tenang. Kelima, melukat di bawah air terjun di sebelah atas, pemedak diharapkan tertawa sekeras-kerasnya dengan tujuan menyerap semua kebahagiaan dari alam. Keenam, melukat di pancoran Bedawang Nala, sebuah pancoran kecil yang keluar dari mulut naga. Caranya, tepuk ubun-ubun 11 kali, 3 kali pada tengkuk, 3 kali berkumur, dan diminum 7 kali. Ketujuh, pemedak naik ke tempat sembahyang pertama, kemudian melukat dengan bungkak nyogading dan bungkak nyogadang. Kedelapan, nunas tirta di pelinggih Ratu Niang, selanjutnya sungkem sebanyak 3 kali. Proses pengelukatan selesai, pemedak dapat kembali ke atas untuk mengganti pakaian dan selanjutnya pamit pulang. Demikian terkait kami kali ini dikutip dari berbagai sumber. Om Santi 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 Om. Untuk makan enak dan murah, silahkan mampir ke Warung Umo Batuh di Belah Batuh, Gianyar.